Nah, setelah semua isian pada step satu data usaha ini sudah terisi, kita klik lanjutkan ini yang warna biru. Ini berarti datanya sudah berhasil disimpan. Lalu kita masuk ke step yang kedua, yaitu pengajuan produk. Di sini jenis pelaku usaha kita isi yang usaha perorangan, karena kalau self-declare itu hanya bisa usaha perseorangan ya Bapak Ibu. Untuk badan usaha itu nanti diajukan ke reguler. Nah, selanjutnya bagian NIB, ini ada dua pilihan. Yang pertama, centang dan isi NIB jika PU sudah memiliki NIB, lalu isi kode KBLI-nya. Yang kedua, jika belum memiliki NIB dan akan menggunakan jasa pengurusan NIB. Misalnya, ini si PU sudah memiliki NIB. Nanti kalau PU belum memiliki NIB, berarti kita centang bagian ini, lalu nanti akan dilanjutkan ke form isian lanjutan yang berisi tentang data-data yang diperlukan untuk membuat NIB dan nanti ada pembayaran. Misalnya ini si PU sudah memiliki NIB, berarti kita centang yang atas. Lalu isikan nomor NIB milik PU, misalnya. Nah, lalu kode KBLI, karena tadi produknya roti, berarti KBLI-nya 10710. Centang jika Anda memiliki akun untuk mengakses NIB di halaman OSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, bagian ini untuk produk yang pertama. Cari klasifikasi jenis produk dan pilih kode KBLI. Misalnya tadi produknya roti, kita ketik di sini roti. Search. Nah, roti itu KBLI yang 10710 ini. KBLI terpilih yaitu KBLI 10710 Industri Produk Roti dan Kue. Selanjutnya kita masuk ke pengisian produknya. Di sini merek produk di sini ditulis jenis produk dan merek produknya. Misalnya jenis produknya itu roti coklat, berarti kita tulis roti coklat, apa tadi mereknya? Roti Cook Bakery. Seperti ini. Ditulis jenis produknya, ditambahkan nama usahanya. Jenis produk roti coklat, bahan kemasannya plastik, bahan cleaning agennya ini kita isi air, dan jangan lupa menuliskan merek sabun cuci piringnya. Harus pakai mereknya ya Bapak Ibu. Nah, bahan produknya itu kalau mau membuat roti itu ya misalnya ada tepung terigu, ragi, coklat, susu bubuk, margarin. Jadi di bagian bahan produk ini tuliskan semua bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, proses pembuatan ini dan bahan produk itu harus sinkron ya Bapak Ibu. Apa yang ditulis di bahan produk itu harus eh, masuk, harus ditulis di proses pembuatan. Jangan ada yang terlewat. Misalnya proses pembuatannya itu campur tepung terigu, apa eh, ragi, gula, garam, dan aduk secara merata. Lalu tambahkan margarin, susu bubuk, dan kuning telur. Lalu uleni sampai kalis. Seperti itu ya misalnya. Dan selanjutnya.
Nah, eh, jangan sampai ada bahan yang terlewat yang tidak ditulis di proses pembuatan seperti itu. Terus ini kita upload foto produknya. Ini misalnya saya pakai foto produk ini. Terus, oh iya, Bapak Ibu, foto produk itu nanti eh, dituliskan label mereknya ya. Jadi label mereknya itu harus kelihatan, tapi produk itu jangan tertutup oleh kemasan seperti itu. Terus selanjutnya, apakah produk Anda adalah foto asli dan bukan editan? Iya. Apakah sudah memiliki label merek? Ini iya. Nah, setelah semuanya terisi secara lengkap, lalu kita klik tombol yang warna biru ini, submit. Kalau misalnya Bapak Ibu punya PU-nya itu punya beberapa produk ya, itu nanti bisa klik tambah produk KBLI berikutnya. Nah, jadi untuk sertifikasi halal.id itu hanya bisa input satu produk per satu KBLI. Tapi nanti untuk semua produknya itu tetap diinput di si halal sampai maksimal 10 produk per KBLI-nya. Ini kita klik submit. Oke, ini datanya sudah masuk. Nah, berarti ini permohonan PU dari Bapak Ibu itu sudah berhasil di-submit. Oke. Nah, itu tadi untuk pengajuan yang eh, apa namanya yang sudah memiliki NIB. Sekarang mau saya contohkan pengajuan jika PU-nya itu belum memiliki NIB. Caranya sama ya Bapak Ibu, dari dashboard P3HEWI menuju ke kode referral dan yang dipilih sertifikasi halal.id. Klik yang warna biru referral sertifikasi halal. Nah, seperti tadi langkahnya ini masuk ke step satu data data PU-nya, NIK-nya diisikan lagi, emailnya misalnya, nomor telepon diisikan lagi, nama usahanya misalnya tadi ya, jenis usaha di sini produk bakery, alamat usahanya Kota Yogyakarta, kecamatannya ini. Nah, lalu klik lanjutkan. Oh, bentar. 14, 12. Nah, lanjut masuk ke step 2. Jenis pelaku usaha itu usaha perseorangan. Lalu NIB, misalnya ini tadi eh, PU belum memiliki NIB. Berarti kita pilih yang bawah. Centang jika Anda belum memiliki NIB dan akan menggunakan jasa pengurusan NIB. Berarti ini, tiga ini tidak perlu diisi. Kita langsung ke produk KBLI yang pertama. Misalnya tadi kan roti. Berarti pilih, ini kan rotinya juga macam-macam. Kita pilih yang 10710. Terus ini sama ya seperti tadi, roti coklat, jenis produknya, kemasannya plastik.
Bahannya ini kita isikan air dan merek sabun pencuci piringnya. Bahan produknya itu tadi ada tepung terigu, ragi, telur, gula, garam, margarin, susu bubuk. Misalnya gini ya Bapak Ibu. Lalu proses pembuatan diisi secara lengkap, campur tepung terigu, terigu, gula, garam, ragi, dan aduk secara rata. Tambahkan kuning telur, susu bubuk, dan seterusnya. Terus kita upload fotonya. Ini, ini eh, foto produk milik sendiri ya, foto produk milik sendiri, dan ini sudah memiliki label. Lalu kita klik submit. Nah, nanti eh, form lanjutan NIB itu ada pada menu kita ke Swakarta, ada pada menu ini di menu laporan kerja, pilih yang permohonan sehati. Lalu tadi pilih yang ini ya, tadi yang Putri Intan ini, pending menunggu pengajuan jasa. Berarti ini masih ada form form lanjutan untuk order jasa NIB. Kita klik si progress ini warna abu-abu. Nah, di sini masuk ke halaman jasa pengurusan NIB ya Bapak Ibu. Jasa NIB diklik. Oke, lalu ini kita pilih yang ini, pilih jasa pengurusan NIB. Nah, di sini sudah tampil formulir tambahan eh, untuk mengajukan permohonan pembuatan NIB. Di sini kita isikan secara lengkap ya Bapak Ibu. Ada nama lengkap PU-nya, terus nomor KTP-nya tadi berapa ya? 8. Terus tempat lahir, ini tempat lahir PU-nya, tanggal lahir PU-nya, terus jenis kelaminnya dipilih laki-laki atau perempuan. Ini provinsi, kota, kabupaten, kecamatan. Ini adalah alamat KTP ya Bapak Ibu. Alamat KTP dari si PU. Ini kita sesuaikan dengan alamat pada KTP PU-nya. Nih, alamat sesuai KTP. Kode posnya diisikan. Nah, tanggal mulai usaha itu eh, tanggal berapa sih PU-nya mulai menjalankan usahanya. Misalnya ini 1 Januari 2024. Nah, modal usaha ini kita tuliskan hanya angka saja. Kita tuliskan angka saja tanpa menulis RP, tanpa menulis titik, tanpa menulis koma seperti itu. Dan minimal 500.000. Kita tulis angkanya saja. Lalu yang selanjutnya ini adalah isian untuk alamat usahanya. Alamat usaha itu nggak apa-apa ya kalau misalnya berbeda dengan alamat KTP itu nggak apa-apa, Bapak Ibu. Misalnya di sini, hmm,
Nah, ini dituliskan RT, RW, dan nomor rumahnya. Misalnya RT 01, RW 002, dan nomor rumahnya 003. Patokannya itu misalnya samping SPBU gitu ya Bapak Ibu. Terus titik koordinat ini tuh kita dapat dari Google Maps. Caranya kita buka Google Maps dulu. Misalnya, oke, nanti di sebelah sini Bapak Ibu tuliskan alamatnya. Terus ini cara mencari titik koordinat itu tuh yang tanda merah ini, klik kanan, lalu di sini ada angka-angka ini, diklik aja, nanti sudah langsung tercopy. Ini masuk ke sini tadi, kita taruh di sini. Nah, kita tuliskan di sini. Terus ini ada luas tempat usaha. Luas tempat usaha ini juga dituliskan angkanya saja. Misalnya 3 kali 3 meter 9 meter. Nah, terus ini kapasitas produksi atau jualan per bulan. Pilih satuannya misalnya picis. Kita ada eh, berapa produksi roti per bulannya. Misalnya per bulannya kita 50 pieces per bulan. Terus jumlah karyawan ini diisi minimal satu. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa, diisi aja satu kayak gitu ya. Nah, terus apakah data identitas NIK sudah pernah masuk ke OSS atau belum? Ini jawabannya kalau sudah, itu nanti berarti eh, pendampingnya itu eh, mintakan username dan password OSS milik PU-nya. Kalau misalnya belum, ini nanti berarti bikin akun OSS dari awal seperti itu. Nah, terus ini kita klik yang pilih metode pembayaran. Ini ada dua pilihan, ada FinPay sama FinPay Kris. Ini bisa dipilih salah satu aja. Terus nanti klik submit ini. Oke, ini sudah muncul invoice jasa pengurusan NIB. Karena tadi saya pilih yang kris, berarti kode barcode ini tinggal di scan saja. Ini bisa dari m-banking, bisa dari e-wallet ya, seperti ShopeePay dan lain-lain seperti itu. Ini ada panduan pembayarannya juga. Nanti setelah dibayarkan, nanti data masuk ke kami ya, nanti data masuk ke kami, lalu dari kami nanti akan membuatkan NIB sesuai orderan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, Mbak Konita. Saya kembalikan ke Mbak Konita ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nafi atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Eh, Mungkin saya bisa langsung saja bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Kami persilakan bisa raise hand. Baik, sudah ada yang raise hand ya. Ini dengan Bapak Danri Lenda Pratama. Silakan, Mas, Bapak. Ya, Assalamualaikum, apa kabar? Saya Jandri dari daerah Sumatera. Mohon maaf, Mas, suaranya terlalu kecil, kurang terdengar. Suara saya sudah terdengar, Mbak. Halo, Mbak. Halo, masih terlalu kecil, Mas, belum terdengar. Mohon maaf. Halo, Mbak. Apa sudah terdengar? Halo, bisa dikeraskan lagi, Mas?
Kalau nggak suara saya sudah kedengar, Mbak. Mohon maaf, Mas, ini suaranya masih tidak terdengar. Baik, mungkin bisa disampaikan saja pertanyaannya. Baik dari kolom chat boleh nggak ya? Dari kolom chat. Dari kolom chat boleh nggak ya? Ini sudah terdengar, Mas. Oh, Saya- saya mendengar alhamdulillah. Perkenalkan saya Jandri dari Sumatera Utara. Mohon maaf, Mas, ini sepertinya jaringannya ya yang terkendala. Nanti kalau masih ada kendala jaringan, bisa WA saya saja. Baik, kami lanjutkan untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk Bu Farita ya. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Mbak? Ya, terdengar Bu. Ya, saya Novarita. Saya ingin bertanya, apabila produknya itu belum punya merek, gitu ya, nah itu bagaimana? Kemudian juga kalau misalnya produknya belum ada kemasannya, misalnya dia produk gorengan, itu kan kayaknya nggak dikemas ya. Nah, ini bagaimana, apa namanya, penulisan di dalam data-data tadi, gitu. Terus juga kalau misalnya tanggal mulai usahanya juga dia nggak ingat gitu. Nah, apa dikira-kira aja atau bagaimana? Ya mungkin itu dulu. Baik, Makasih. terima kasih Bu. Silakan Mbak Nafi bisa menjawab. Oke, untuk yang pertama ya Bu, misalnya produk itu belum ada mereknya. Itu bisa kita tuliskan saja nama PU-nya Bu. Misalnya Hmm, tadi, eh, misalnya nama PU-nya Ibu Novarita gitu. Berarti nanti hmm, mereknya itu ditulis saja Ibu Novarita. Nah, nanti hmm. ketika menuliskan nama produknya itu berarti gorengan Ibu Novarita. Seperti itu Bu. Oh, baik. Ya. Nggak Terus apa-apa, kalau jadi belum ada ditulis nama kemasan, PU-nya saja. baik-baik. Kalau belum Terus ada untuk kemasan gimana? untuk yang nggak ada kemasan, sepertinya seminimal-minimalnya kemasan itu plastik ya Bu ya. Contohnya Iya. kayak kalau misalnya kita beli Nah, gorengan itu kan eh, untuk membawa pulang itu kan tetap kita itu pakai plastik. plastik gitu. Jadi ditulis Oh, jadi, plastiknya aja nggak apa-apa. oh. Terus yang Eh, ketiga tapi di, tanggal jadi, mulai. tapi di plastiknya nggak usah ada mereknya nggak apa-apa ya? Nanti kita tambahkan sendiri Bu pakai apa namanya pakai kertas yang ditulisin gitu. Oh, Gorengan Ibu pada waktu di Novarita ini, seperti di itu. fotonya ya? Iya, untuk foto ke si halalnya Oh, itu. baik-baik. Terus selanjutnya tanggal mulai usaha, misalnya nggak inget, ya boleh dikira-kira aja Bu. Misalnya sudah setahun atau belum kayak gitu. Terus kalau ini tadi kalau misalnya KTP-nya nih, KTP-nya di luar provinsi kita nggak apa-apa ya? KTP nggak apa-apa Bu, KTP di luar provinsi kita nggak apa-apa. Asalkan yang penting itu adalah lokasi usahanya Bu. Lokasi Bisa usahanya itu masih dalam satu provinsi dengan lokasi pendamping. domisili pendampingnya seperti itu. Oh, baik. Baik-baik. Terima kasih informasinya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, ini ada contoh pembuatan label produknya ya Bu ya. Jadi ini lumayan murah juga bahan-bahan yang diperlukan. Ini ada label tempel, ada spidol warna hitam, ada kartu label sama standing akrilik ini. Nah, kalau misalnya nggak pakai standing akrilik itu nanti juga bisa pakai
kertas HVS yang ditekuk kayak gini, kelihatan nggak? Nah, ditekuk jadi segitiga kayak gitu loh. Itu nanti bisa dipakai untuk menuliskan mereknya. Nah, kertas label itu bisa ditempel di eh, di kemasan plastiknya tadi. Ini aturan untuk eh, mengupload foto produk. Yang pertama, syaratnya itu adalah label produk terlihat jelas, isi produknya itu jelas, kemasan produknya jelas, penerangannya cukup, dan resolusi fotonya cukup. Jadi fotonya itu nggak blur gitu Bapak Ibu. Terus cahaya penerangannya itu cukup, dan kemasan itu jangan sampai menutupi isi produknya. Lalu label merek itu juga harus terlihat jelas. Terus latar foto produk itu kalau bisa bagian belakang dari foto produk itu tuh eh, apa namanya bersih ya Bapak Ibu. Meja bersih dilihat apa kameranya dari atas atau belakangnya itu dinding polos seperti itu. Jangan sampai belakangnya itu ada tumpuan-tumpuan piring seperti itu ya, atau misalnya di depan rak buku kayak gitu kan nanti terlihat berantakan. Jadi pembuatan foto produk itu harus jelas. Lalu alas fotonya itu, alas fotonya itu jangan di lantai, jangan dipegang tangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa ditaruh di atas meja dengan background fotonya itu yang bersih seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada foto verbal ya, foto verbal. Pastikan pendamping tanpa penutup wajah. Yang kedua, pastikan PU juga tanpa penutup wajah. Dan yang ketiga, produk yang diajukan sesuai dengan yang diinput dan jelas eh, produknya, label, serta kemasan. Jadi ini apa namanya? Ini kan ada jus alpukat ya. Jus alpukatnya itu terlihat dengan jelas gitu. Pendamping dan PU-nya itu wajah tidak menggunakan penutup wajah seperti itu. Nah, ini contoh foto produk yang eh, diterima oleh KF ya. Ini ada kemasan produknya terbuka. Jadi kemasan produk itu tidak menutupi produknya. Terus produk terlihat jelas, label merek produk terbaca jelas. Nah, ini yang mochi ini tadi pakai label tempel ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya belum punya print-printan merek merek produknya itu kita bisa pakai label tempel tadi. Kita tulisin nama mereknya Mochi Legit atau misalnya seperti tadi gorengan Ibu Novarita seperti itu kita tulisin aja pakai tulis tangan. Terus yang kue kuto Joyo ini juga ini pakai kertas HVS yang dilipat segitiga tadi Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan. Latar foto bersih ya Bapak Ibu, ini putih putih bersih, penerangannya bagus, cahaya cukup, ketajaman fotonya bagus, tambahan produk tersaji dengan baik seperti itu. Jadi produknya ditata dengan rapi. Nah, ini contoh produk keripik-keripikan yang sudah ada label merek sendiri, yang sudah ngeprint label merek sendiri. Walaupun ini tertutup kemasan plastik kan, tapi masih terlihat jelas. Ini juga produk minuman dalam botol. Nah, ini produk roti-rotian, kemasannya terbuka kayak gitu, kayak gitu. Ini untuk produk biasanya ini kedai makanan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kedai makanan itu kan yang tersaji dalam piring dan ada yang dibawa pulang seperti itu. Itu nanti keduanya juga ditampilkan ya Bapak Ibu. Misalnya yang di piring ini untuk memperlihatkan secara jelas produknya itu seperti apa, kupat tahunya itu seperti apa, nasi gorengnya itu biar kelihatan jelas, bakminya itu biar terlihat jelas seperti itu. Terus ada kemasan plastik, ada kemasan kertasnya.
Selanjutnya, ini kalau kita pakai kemasan styrofoam. Di sini PU-nya tidak ngeprint merek, tapi di sini ditempeli label tempel ya Bapak Ibu. Seperti itu. Sudah jelas, Ibu? Jelas. Nah, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk Ibu Ari Yunandias. Silakan bisa open mic dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Baik, silakan Bu. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini, Kak, apa Silakan namanya? Ibu. Ya, saya kan sudah iniin Swakarta, apa namanya PU-nya sudah didaftarkan, tinggal ke si halal. Cuman ternyata setelah dicek masuk ke si halal itu NIB-nya tidak diterima oleh si halal. Gitu. Nah, terus pas saya cek ternyata itu ada kesalahan teknis apa kesalahan teknis dari PU. Nah, kemudian saya mencoba untuk istrinya yang membuat NIB-nya kembali gitu. Nah, untuk yang suaminya ini kan sudah masuk ke Swakartanya nih. Itu didiamkan saja atau gimana? Itu aja, Kak. Iya, Bu. Eh, nggak apa-apa ya Bu ya yang di Swakarta itu. Tapi kalau misalnya mau bikin pengajuan Swakarta yang baru atas nama istrinya itu juga diperbolehkan. Oke, Ya. ya. Di baru dari awal gitu. Iya, dari awal ya, betul dari awal. Oh, jadi nggak jadi masalah ya? Nggak apa-apa Ibu. Oh, nggak apa-apa. Oke. Terus ini Kak mau nanya lagi. Ini udah sampai ke si halal belum ya? Belum. Oh, baru Si sampai Swakarta halal, aja. iya ini Swakarta aja. Oh, ya udah. Kalau gitu udah itu aja deh. Siap Ibu, Ya, sama-sama. makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ada Bapak Sutarji. Oke, halo. Ya, halo Pak, sudah terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau input ke si halal itu kan yang bahan bersertifikasi kan kita harus menginput nama umpama minyak goreng. Nah, itu kita cari nomor sertifikasi halalnya. Nah, di situ sering susah nyarinya. Gimana caranya untuk supaya cepat, Bu? Karena yang ditampilkan itu umpama kita di sini pakai bimoli ya, kita cetak minyak goreng bimoli itu enggak ada kita cari. Nah, terima kasih. Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Ya, Iya, baik. Jadi Bapak bisa bisa cari di website bpjph.halal.co.id. Nanti di sana kita bisa mencari nama merek, nama merek produk dan juga PT yang memproduksi produk tersebut, Pak. Sebentar, saya bantu share screen kami. Di sini, Pak, di ya. bbcph.halal.co.id. Misalnya,
Bimoli, Bimoli ya tadi Pak produknya. Ya, Nah, kemudian eh, nama pelaku usaha ini bisa kita tuliskan PT-nya yang memproduksi Bimoli tersebut, Pak. Bimoli ini dari PT Salim Informas Pratama ya, Pak ya. ya. Cari. Nah, ini sudah muncul ya, Pak ya. Oh, oke, oke. Nanti kita tinggal kopas ID-nya saja. Ketika Mm-mm. dimasukkan di si halal, nanti dikopaskan saja nomor ID sertifikat halalnya. Begitu, Bapak? Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan, Ya, saya kan di Swakarta baru ya, sebenarnya nggak baru juga, cuman saya belum memahami cara penggunaan akun Swakarta. Nah, bagaimana pengajuan sertifikat halal itu? Apakah kita harus memilih salah satu di akun si halal saja atau di akun Swakarta? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita sudah pernah mengajukan sertifikat halal di akun si halal, bagaimana dengan di akun Swakarta itu? Apa kita harus masukkan lagi atau gimana? Terus yang ketiga, Em, saya ada PU yang ingin mengajukan sertifikat halal secara reguler. Cuman saya belum pernah mengajukan. Nah, ini baru pertama pertama kalinya kan. Nah, bagaimana caranya? Apakah kalau saya ingin mengajukannya melalui akun Swakarta itu caranya gimana? Apa sama gitu dengan self declare? Nah, itu aja. silakan gimana, Bu? Iya, Ibu Fitriani. Jadi, pengajuan yang sebenarnya yang akan terbit sertifikat halal itu nanti tetap di akun si halal ya, Bapak Ibu semua ya. Tapi akun Swakarta atau sertifikasi halal.id tadi yang saya isikan tadi itu untuk screening data dan sarana belajar sebelum nanti pengajuan yang sebenarnya di si halal seperti itu. Apalagi untuk P3H baru yang belum pecah telur, yang belum memiliki PU yang terbit SH, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal akun Swakarta dan sertifikasi halal.id itu untuk belajar bagaimana sih cara isian pengajuan yang nanti akan secara gampang dan cepat untuk terbit SH-nya seperti itu. Karena nanti dari akun dari Swakarta itu eh, misalnya nanti eh, Bapak Ibu ada yang belum yakin gitu apakah apa namanya isiannya sudah benar atau belum itu kan nanti bisa dari tim EWI bisa membantu untuk mengoreksi dulu sebelum nanti pengajuan yang ke si halal. Jadi untuk pengajuan si halal itu pastikan data yang kita isikan, data yang kita ajukan itu sudah clean dan clear seperti itu agar nanti proses terbit SH-nya itu lebih cepat biar gak ditunggu-tunggu juga dengan PU-nya. Ini kok pengajuan saya terbit SH-nya lama ya Pak Bu seperti itu. Jadi pastikan pendamping itu juga paham apa apa namanya apa-apa saja yang diperlukan untuk pengajuan si halal biar lebih cepat terbit SH-nya seperti itu. Terus pertanyaan kedua tadi kalau di si halal sudah terbit SH, apakah perlu bikin pengajuan lagi di Swakarta gitu ya Ibu ya? Ya. Eh, itu nggak nggak wajib ya Ibu, tidak wajib mengisikan data data PU yang sudah terbit SH ke Swakarta. Jadi nggak perlu.
nggak wajib seperti itu. Kalau mau mengisikan juga silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Selanjutnya yang ketiga, jika ada PU reguler, apakah pengajuannya sama melalui Swakarta juga? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu di sini sebagai P3H, pendamping proses produk halal. Itu hanya membantu mendampingi PU yang termasuk kriteria self declare saja. Kalau misalnya Bapak Ibu eh, mau mendampingi PU reguler, itu pilihannya ada dua. Bisa Bapak Ibu itu upgrade upgrade menjadi penyelia agar bisa mendampingi PU reguler, atau PU tersebut kita arahkan ke LPH terdekat seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ini sebagai P3H itu hanya bisa mendampingi penerbitan sertifikat halal untuk PU self declare saja. Eh, Ya, berarti Seperti itu ya, Ibu ya, Fitriani. ya, berarti kalau yang sertifikat halal mandiri itu bagaimana? Apa sama dengan reguler gitu? Oh, kalau mandiri itu beda ya Ibu ya. Beda ya Ibu ya. Jadi self declare itu ada dua. Ada yang sehati itu menggunakan kuota gratis dari pemerintah, atau yang mandiri. Mandiri itu dengan pembiayaan dari PU-nya itu sendiri. Nah, self declare mandiri itu nanti berbeda juga dengan pengajuan reguler seperti itu. Kalau P3H itu boleh mendampingi PU yang akan mengikuti sehati atau mandiri, itu boleh karena sama-sama self declare. Iya, berarti kalau yang mandiri itu bisa ya, tapi mereka bayar sendiri. Nah, caranya itu Bisa Ibu. eh, berarti caranya itu melalui akun si halal dengan cara yang hampir sama seperti self declare juga gitu. Iya, cara dan langkahnya sama, nanti bedanya hanya di pembiayaan saja. Untuk materi self-declare mandiri, kita bahas di pertemuan berikut-berikutnya ya Bapak Ibu, karena sekarang kita fokuskan membedah sertifikasi halal.id dulu. Seperti itu, Bu. Oke gitu ya. Terima kasih itu aja gitu. Cuman apa ya untuk ini aja bayangan aja biasa kalau misalnya kita pengen mengajukan sertifikat halal mandiri itu untuk biayanya itu tergantung apa gitu. Apa tergantung modal usahanya kah atau itu sama semua kalau mereka memiliki misalnya omsetnya di atas 500 juta apa biayanya sama atau gimana? Kalau omset lebih dari 500 juta ya udah bukan self-declare, Ibu. Yang self-declare itu kan omsetnya kurang dari 500 juta per tahun. Itu bisa memilih sehati atau mandiri. Gitu. Biayanya kalau self-declare mandiri itu 230.000 per pengajuan. Satu pengajuan itu satu KBLI. Baik, Ibu, terima kasih atas infonya. Itu saja Ya, sudah cukup. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Isal dari Gorontalo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Silakan Pak. Izin Bu, mau Ya. bertanya. Ini berkaitan dengan case-case ataupun apa namanya sedikit hambatan di lapangan ketika kami melakukan verifikasi. Terus kami input melalui sertifikasi halal.id. Pertama, ketika kami mau memverifikasi kedai minuman ataupun orang yang punya pelaku usaha yang punya usaha minuman kan biasanya minumannya kan banyak tapi tidak lebih dari 10. Misalnya 10.
yang menjadi kendala di lapangan itu adalah kan semua produk wajib dipoto nih, ya kan? Dipoto artinya yang sudah siap dijual, yang sudah di tempat atau di kelasnya. Nah, yang jadi persoalan ini ketika pelaku usaha mau apa namanya mau memfoto ini produk, mereka mengatakan akan rugi ini Pak kalau misalnya setelah dipoto tidak ada yang beli, kan tidak mungkin apa namanya tidak mungkin kan apa dibiarkan saja tuh gimana namanya itu ya. Cuma yang pasti mereka merasa rugi kalau misalnya kita foto 10 produk minuman ini terus tidak ada yang beli. Artinya memang sertifikat halalnya terbuat, terbikin, terupload, terkirim permohonannya. Cuman kan secara finansial mereka mengatakan akan rugi. Apalagi 10 ini, 10 minuman yang berbeda. Itu pertama. Kira-kira solusinya bagaimana itu pertama. Lalu yang kedua, kendala juga di lapangan ini mengenai pelaku usaha yang sudah punya NIB, tapi mereka lupa baik itu akun maupun sandi mereka. Bahkan mereka menyampaikan belum ada yang lebih parah lagi, mereka menyampaikan tidak pernah bikin akun NIB di OSS, tapi nah, nicknya sudah tidak bisa didaftarkan. Itu yang kedua. Yang paling terakhir eh, apa namanya mengenai Swakarta ini kelihatannya sudah banyak perubahan, sudah mulai upgrade. Cuman ada biaya tambahan atau apa namanya di situ. Mohon untuk kiranya ada semacam panduan yang di upload di video yang di Swakarta itu. Demikian dari saya. Yang lain-lain nanti ditanyakan secara langsung atau dijawab. Demikian Bu. Baik, Pak. Silakan Mbak Nafi. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama ya Pak, eh, bagaimana jika suatu kedai minuman itu memiliki 10 produk? Apakah semuanya harus eh, disajikan di foto gitu ya? Jawabannya iya ya Iya. Pak. Jadi eh, ketentuan dari Komite Fatwa dan BPJPH itu jika kita akan mengajukan sertifikasi halal untuk eh, kedai itu tetap semua produknya, nggak cuma kedai ya Pak. Jadi semua produk yang dijual oleh PU itu tetap harus diajukan eh, foto verbalnya. Jadi tetap harus ada foto verbalnya, foto produk, terus foto verbal pendamping dengan PU yang memegang produk, seperti itu. Tetap harus di-upload semuanya, 10 produk itu. Tidak masalah sih kalau yang kayak makanan kan masih bisa dikembalikan lagi. Cuman yang minuman ini dan yang kita verifikasi ini kan yang pelaku usaha mikro, sangat mikro lagi. Iya, itu ya eh, bagaimana caranya nanti pendamping mungkin eh, Kalau kita beli aja membeli Bu. dulu, membeli produknya itu dulu, Pak. Karena kan Waduh. nanti daftar daftar produknya itu kan akan dicantumkan di lampiran sertifikat halalnya, Pak. Misalnya ada minuman es teh, es jeruk, es lemon tea, es susu, kayak gitu kan semua produknya itu nanti akan dicantumkan di lampiran sertifikat halalnya. Waduh. Ibu izin menanggapi Ibu Nafi menambahkan pertanyaan dari Mas Isal Gorontalo. Boleh saya menambahkan? Ya, silakan. Sesuai pengalaman Pak ya izin supaya saya juga ada. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Konita. Iya, Pak. Saya menanggapi untuk solusi dari Pak Isal Gorontalo yang bertanya tadi mengenai masalah gimana kalau PU-nya itu tidak mau menyediakan produknya, sedangkan kita sebagai pendamping adalah uh, harus memiliki foto dokumentasi mengenai foto produk, sedangkan PU-nya tidak siap karena pertimbangan Ya. yaitu karena kerugian. Nah, Ya. solusinya yang saya dapat di lapangan
Nah, untuk caranya Pak Isal yang saya lakukan yaitu saya eh, sampaikan ke PU-nya untuk foto produknya sendiri jikalau pas ada pembeli. Jadi saya berikan contoh untuk foto cara foto produknya, terus saya siapkan label untuk yang dia foto seperti itu kira-kira Mas Faisal. Karena mempertimbangkan tadi itu kerugiannya pelaku usaha tadi itu yang saya lakukan sih. Dan alhamdulillah beberapa PU sudah melakukan itu dan berhasil dan sudah terbit. Alhamdulillah sekarang sudah terbit sertifikat halalnya dan mereka tidak rugi juga karena saya minta cuman kita dari pendamping harus menyiapkan itu label tulisan untuk semua produk yang mereka ini jadi mereka tinggal sandingkan dengan foto produk itu. Begitu Mas Isal Gorontalo. Saya kira demikian Mbak Kunita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Abdul Rahim ya atas sharingnya. Begitu Bapak Isa, mungkin bisa diterapkan caranya dari Izin Bu, Bapak Abdul Rahim. izin Bu, kalau misalnya foto verifikasi dengan antara pendamping dengan PU gimana itu? Kalau untuk verifikasi dengan karena kan yang diajukan sekarang untuk foto verbal ya. Karena kalau untuk yang foto verbal yang saya ajukan di sertifikat halal kan itu yang diupload cuman hanya satu foto verbal. Nah, ini kan tergantung dari admin dari BPJPH karena beda-beda. Ada admin Iya, yang ya beda-beda Mas. ada admin yang hanya meminta satu tidak menyandingkan foto produk dengan foto verbalnya pelaku usaha. Iya. Tapi tapi kita coba dulu. Jadi nanti uh, setelah itu kita belakangan setelah foto produknya semua selesai dari PU, kita foto verbalnya saja Mas Isal Gorontalo. Saya kira kita coba. Kalau memang itu lolos, tapi nyatanya saya lolos Mas Isal. Kemarin Oh, satu berarti fotonya cuman verifikasi cuman kayak di kedainya begitu ya? iya, yang penting bisa diperhatikan untuk tempat produksinya, baik kompornya dan lain sebagainya. Saya kira demikian Mas Isal. Hmm. Terus ya satu itu. Ya, itu solusinya Mas Isal. Biar biar nantinya kita di lapangan tidak kesusahan. Jadi biar tidak terbengkalai PU lain. Karena kalau kita selalu memikirkan PU yang satu bagaimana foto produknya, PU yang lain nanti terbengkalai. Kira-kira demikian. Terima kasih Mas Isal. Bisa Izin jadi boleh saya solusi. menambahkan, Mbak Konita? Baik Bu, silakan Bu Upi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah saya sudah lebih dari 12 PU yang produknya itu ada 10 ya. Satu KBL itu saya masukkan 56103. Dan di tahun 2025 ini sehati itu ternyata hanya bisa satu saja PU tersebut Mohon mengajukan maaf ya ya. Bu, ini Ya. saya memotong. Ini Ibu ingin bertanya atau menanggapi dari pertanyaan Oh Bapak ya, Isa? maaf. Saya ingin menanggapi atau menambahi Mbak. Oh Nah, iya, biar clear. baik. Maaf ya, di situ saya belum Iya, menyampaikan. baik. Nah, untuk yang tadi perihal PU tersebut keberatan, benar tadi kata Bapak sebelumnya mengatakan produknya dia fotokan dulu. Jadi misalnya dia punya produk 10, dia fotokan dulu. Tetapi pada saat perpalnya itu kan harus dengan kita selaku pendamping. Nah, jadi saat pedagang tersebut melayani pembeli, nah di situ kita datang. Sebelumnya kita sudah janjian. Jadi yang mau dia Bu Upi. perpalkan itu yang sedang dimasak. Kalau saya tungguin di situ. Saya beri kesempatan PU tersebut setengah jam sampai 45 menit. Akhirnya dia bisa mencapai 8 produk. Nah, saya bilang, jadi yang diajukan si halal 8 produk ini ya, karena Pak Beni hanya 8 yang bersedia menyediakannya gitu. Padahal produk dia itu ada 10. Beliau dia tidak apa-apa gitu kan. Karena memang pada saat itu memang lumayan sih harganya produk-produk tersebut ya. Lumayan harganya gitu kan. Tidak hanya sekedar 2.000 5.000. Harganya lumayan seperti mie ayam, nasi goreng gitu kan lumayan tuh 15-an ribu. Seperti itu. Jadi 8. Jadi solusinya seperti itu aja Pak. Untuk produk dia kan biasa ngelayanin minta potongan produknya. Ya, nah, tapi perpalnya dengan kita. Saat perpalnya itu saat dia
untuk melayani ke pembeli. Nah, bersedianya berapa si PU tersebut? Bersedia 8 ya sudah 8. Kita katakan terang. Berarti ini yang akan diajukan ya, yang akan disihalalkan. Nanti jika ada sidak ya, ternyata Bapak punya produk ini lebih dari 10 dan yang ada di daftar hanya 8, Bapak tanggung sendiri. Atau Bapak nanti kemudian hari besok atau lusa ingin mengajukan lagi, silakan menggunakan NIB yang lain. Baik itu istrinya atau suaminya. Jadi saya pernah yaitu mie ayam KSB itu akhirnya menggunakan dua NIK dengan suami istri tersebut akhirnya produk tersebut lebih dari 10. Dan alhamdulillah itu terbit semua. Kue tiaw, nasi goreng, mie ayam, bihun goreng, dan juga minum-minumannya. Nah, solusi saya, sharing saya seperti itu. Terima kasih Mbak Konita atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas sharing sessionnya. Baik, Bapak Isa, mungkin menjawab Bapak. Oke Bu, insya Allah akan diterapkan. Soalnya untuk minuman ini saya belum pernah sih. Kalau yang lain udah pernah. Soalnya banyak menunya. Ya Pak, kebetulan saya juga PU minuman pernah, bahkan PU tersebut Chenes ada di Mekarta, itu pun Sudah juga jelas dia itu Bu. 10. Makasih. Ya, terima kasih Oke. kembali Pak. Baik, Pak, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua ya, Pak. Tadi bagaimana jika PU itu ternyata NIK-nya sudah terdaftar? Biasanya, mungkin kemungkinan itu PU pernah mendapatkan bantuan seperti dari kelurahan atau pernah melakukan pinjaman bank yang ternyata di situ membutuhkan pendaftaran OSS kayak gitu, tapi PU-nya nggak ngerti seperti itu, Pak. Dan ada yang udah punya NIB, udah punya akun OSS, tapi kok eh, lupa username-nya, lupa password-nya, seperti itu. Nanti kita bisa lakukan pemulihan akun ya, Pak. Sebentar saya share screen. Ini, jadi masuk ke halaman oss.go.id, terus di sini kita klik yang butuh bantuan. Tapi ini harus dilakukan oleh PU-nya sendiri, Pak, karena nanti ada halaman untuk verifikasi wajah PU. Kalau misalnya pendamping mau membantu melakukan pemulihan akun, boleh, tapi nanti harus berada di tempat yang sama dengan si PU-nya tersebut. Misalnya kalau PU-nya gaptek atau tidak biasa memegang HP atau laptop seperti itu, Pak. Ini kita klik butuh bantuan. Nah, ini pilihannya ada macam-macam. Yang pertama, lupa kata sandi itu untuk PU yang hanya lupa passwordnya saja. Kalau lupa akun itu lupa username, lupa email, lupa nomor HP, dan lupa password. Yang ketiga itu untuk mengganti email yang sudah tidak aktif. Yang keempat itu untuk mengganti nomor ponsel yang sudah tidak aktif. Nah, kalau tadi kasusnya itu lupa semua eh, apa namanya? Lupa semua username, email, password seperti itu, kita pilih yang lupa akun. Nah, ini nanti ada step-stepnya yang perlu diisikan nanti sampai ke tahap mengisikan email aktif ya Pak. Nanti kalau sudah mengisikan email aktif, link untuk reset password OSS itu akan dikirimkan ke email tersebut. Seperti itu Pak. Nanti untuk kalau kalau mau meminta panduannya, nanti bisa chat saya aja Pak. Nanti saya kirimkan panduan pemulihan akun OSS. Seperti itu, Pak. Oke Bu, saya ajak insya Allah Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya ada Bapak Thomas Warisan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, halo Pak, halo. sudah dengar? Dengar Bu ya? Ya, Ya. eh ini sertifikasi apa ya? Sertifikasi Bu ya. Saya mau nanyakan ini aja dulu. Apa namanya? Kasih halal boleh nih kan? Mengenai pengisian verbal, Mbak.
Eh, sebenarnya Oh, sebenarnya ini ada tema di minggu-minggu iya, ada tema pengikutan siaran, Pak. iya. Nah, Cuman boleh nggak nanya mengenai tentang nasi halal nih, iya, baik, tentang silakan. verval nih, sebentar aja. Jadi kita kan udah submitted nih Mbak, Iya, melakukan verifikasi verval lagi ya. Cuman urutan-urutannya gimana nih Mbak? Di situ kan ada download rekomendasi, ada upload foto pendamping, yang mana dahulukan. baik. Ini sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya, Pak. Saya Ya, sudah punya PDF-nya. Nanti di chat saya saja, nanti saya kirimkan untuk langkah-langkah proses oh verify iya, iya. dan pendamping. Oke, Gitu, Bapak. urutan urutan-urutannya ya. Iya, Panduannya barangkali Mbak ya. iya, sudah ada panduannya sendiri. Oke, oke, makasih. Makasih dengan Mbak Hmm. Konita ya. Iya, Pak. Oke, makasih Mbak. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada Bapak atau Ibu ini, Ewin Babel. Ya, halo, Assalamualaikum, Mbak. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Iya, mungkin sama juga dengan Bapak yang tadi. Mungkin seputar yang mau saya tanyakan adalah berkutat tentang si halal, Mbak. Masih boleh dilanjutkan, Mbak? Ya, gimana Pak? Iya, ini Mbak, ini kan saya ini kebetulan sertifikat halal saya untuk PU-nya sudah ada yang keluar nih. Ya, tapi tertulis di si halal masih certified issue gitu loh. Artinya sudah hampir 1 minggu ini nggak keluar-keluar, saya tungguin gitu loh, nggak ada gitu loh dokumen sertifikatnya di akun PU ataupun di akun saya gitu, masih statusnya certified issue, tapi nomor ID-nya sudah keluar gitu loh, sama tanggalnya sudah keluar, tapi dokumennya si halalnya, sertifikat halalnya belum keluar itu Mbak, gitu Mbak. Baik, Bapak. Baik. Saja, Pak. Ya, udah itu aja Mbak. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Ini kemungkinan ada kendala di si halalnya. Jadi ada banyak pengajuan yang serupa, Pak. Banyak pengajuan yang sudah statusnya itu penerbitan sertifikat, tetapi SH-nya belum bisa terdownload. Nah, itu kita tunggu saja, Bapak Ibu semuanya. Jadi mau ditunggu saja sampai status pengajuannya itu tulisannya terbit SH ya, Bapak. Setelah terbit SH, nanti SH-nya akan bisa di-download. Begitu, Bapak. Ini tidak ada solusi lain selain menunggu. Baik, mungkin itu saja, Bapak. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Pak Rizky. Silakan dijawab. Halo, Ya, izin bertanya Mbak. ya silakan. Ya Mbak, mau nanya kalau beda akun Swakarta sama si halal itu apa Mbak? Apakah akun Swakarta itu hanya akun demo atau gimana? Baik, Mbak Nafi, ini bisa menjawab. Selamat siang Pak Rizky. Ya Jadi siap. kalau akun si halal itu adalah akun pengajuan yang sebenarnya ya Pak, milik BPJPH. Itu akun yang akan nanti terbit SH itu ada di akun si halal. Nah, kalau akun Swakarta, ini saya share screen dulu. Akun Swakarta itu eh, nanti ini tuh sebagai apa ya? Sebagai platform untuk melengkapi tools kerja dari P3H EWI. Jadi Swakarta itu milik P3H EWI sendiri seperti itu. Nah, di sini di akun Swakarta itu ada jadwal kegiatan selama 1 bulan ke depan. Seperti hari ini ya, Bapak Ibu, ini ada kobarkan halal klinik sehati. Terus besok Kamis juga ada jadwal. Nah, ini nanti semua jadwal kegiatan P3HEWI selama 1 bulan ke depan itu akan eh,
bisa dipantau di sini. Selanjutnya ini ada kode referral ya Bapak Ibu. Di sini ada 5 kode referral. Ini untuk referral pendaftaran rekrut P3H yang di sini sertifikasi halal.id itu yang untuk pengajuan yang tadi, yang untuk screening data dan sarana belajar bagi mungkin P3H baru seperti itu. Ini untuk akun rekrutnya. Nah, ini fasilitasi sehati ini kita gunakan untuk pengajuan self-declare mandiri seperti itu. Halal supervisor itu untuk penyelia, untuk P3H yang upgrade menjadi penyelia. Selanjutnya di bawah ini ada Helpdesk Center LP3H EWI. Yang pertama ini ada Mas Fas sebagai admin registrasi P3H. Ini untuk proses registrasi, ujian online seperti itu. Terus di sini ada nomor WA-nya Mbak Nafi, saya sendiri untuk pengurusan NIB dan KPLI. Di sini ada Mas Indra sebagai PIC Development. Terus ada administrasi payment invoice. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menanyakan fee P3H seperti itu, nanti bisa ke Mbak Hamidah. Yang terakhir ini ada untuk sertifikasi halal, untuk pertanyaan-pertanyaan DC halal, verbalnya bagaimana, seperti tadi mencari nama nama produk Bimoli seperti itu bisa dengan Mbak Konita. Oke, satu lagi mau yang Ya, di ditanyakannya. sini nanti juga ada ini Bapak, kita ada materi literatur halal. Ini kalau bisa ya dibaca dan dipelajari ya Bapak Ibu semua ya. Ini ada kekaban, ada peraturan-peraturan kayak gitu. Ada slide sehati. Ini juga. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih bingung pengajuan DC halal, itu kita bisa buka menu pada materi lalu slide sehati, pilih yang alur alur proses pengajuan sehati DC halal. Nah, ini nanti ada materi untuk gimana sih caranya pengajuan di si halal. Seperti itu. Terus ini ada video training. Video training itu rekaman-rekaman video Zoom seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu berhalangan hadir, itu nanti bisa nonton videonya di menu video training. Lalu Sehati Tools ini ada flyer sertifikasi halal juga kayak gitu. Ini misalnya bisa bisa dibagikan ke story WA seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kita juga bisa mencari KBLI. Misalnya kalau kita mau mencari produk minuman teh, itu masuk KBLI berapa sih? Oh, ternyata minuman teh itu bisa masuk ke KBLI kedai minuman atau KBLI eh, industri minuman ringan seperti itu. Misalnya tadi kayak eh, misalnya keripik tempe. Keripik tempe itu oh ternyata masuk ke KBLI 10793. Seperti itu, Pak. Mbak, nanya satu lagi, Mbak. Iya, Jadi kan saya punya klien nih, Mbak. Dia itu usahanya produksi tahu dan mie basah. Halo? iya, silakan Pak. Masih terdengar. Nah, kalau untuk skalanya sendiri itu masih UMKM ya, Mbak. Ya, Di saat bukan dia ini tapi produksinya ini Pak bukan di rumahan tapi di pabrik. Jadi yang saya harus ajukan itu yang self declare atau yang reguler. Halo? untuk omset usahanya berapa, Pak? Nggak sampai 500 juta per tahun. Bisa self declare sih, Pak. Tapi untuk yang produksi tahu itu dipastikan nama usahanya itu bukan badan usaha ya, Pak ya. Bukan, Misalnya Mbak. jangan jangan pakai nama apa sih? CV, CV kayak gitu, jangan pakai UD kayak gitu, Pak. Tapi kalau pakai nama pabrik gimana? Izin Bu, Ya, kayak punya Pak, saya Bu, misal kayak punya saya yang saya ajukan kemarin, yang rumah pabrik tahu, oh gitu Bu. bisa dicoba sih, Pak. Yang penting
NIB-nya itu juga bukan badan usaha, NIB-nya milik perseorangan. Oh, NIB-nya milik perseorangan gitu ya syaratnya. Ya, Ya, terdaftarnya itu bukan badan usaha seperti itu, Pak. jadi walaupun dia produksinya di pabrik, entar nanti pas ada centang list buat aja di rumah gitu, bukan di pabrik gitu ya. Tapi self declare itu sebenarnya untuk yang proses pembuatannya dengan secara sederhana, Pak. Nggak pakai yang mesin-mesin seperti itu. Oh, jadi dia pakai reguler nih, bukan pakai yang Iya, self. kalau sudah besar dan memang terlihat pabrik, itu masuknya ke reguler, Pak. Oh, kalau yang untuk Bapak Isal tadi itu gimana Pak? Bapak kemarin pakai yang mandiri atau yang reguler? Itu Izin, rumah produksi, Pak. kalau saya secara bangunan kan rumah, terus secara omset dia masih di bawah 500 juta. Saya pakai rumah produksi tahu. Tahu apa namanya kan? Oh, jadi Tahu Bapak Raksasa. yang gimana Pak? Halo? Bagaimana Pak? Jadi Atau kita Bapak, jawab aja Pak, karena jangan sampai mengganggu proses apa namanya sosialisasi hari ini. oh, Japri Mungkin, apa ya iya Pak? iya iya iya. Oke, oke. Makasih Pak. Oke. Ya, jadi yang bisa diajukan self declare itu bisa kita lihat dari jenis usahanya ya Bapak Ibu. Dipastikan itu usaha perseorangan, bukan usaha badan usaha atau usaha bersama kayak gitu. Terus omsetnya dipastikan kurang dari 500 juta per tahun. Lalu menggunakan alat dan proses pembuatan yang sederhana seperti itu. Dan produknya maksimal 10 untuk satu KBLI. Seperti itu, Pak. Izin Mbak, boleh saya minta mau apa namanya supaya saya tahu nomor WA-nya Bapak yang tadi. Boleh Pak. Dicatat aja ya. Baik, untuk penanya selanjutnya, Bapak Hidayat Effendi, silakan Bapak. Ya. Hmm. Baik, silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Mbak, Ya, eh ini eh mulai mohon maaf Pak, terputus ini sepertinya jaringannya sedang tidak stabil ya Pak ya. Halo Bapak. Belum ya? Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya saja kepada Bapak Ferry Mutatuli. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma tanya ini foto pendamping di akun si halal. Kita kan misalnya kedai makanan itu kan banyak eh, variannya. Contoh, aneka bubur manis, ada bubur candil, bubur kacang padi, dan bubur kolak pisang. Nah, saya bingung upload foto pendamping itu satu-satu, diupload semua fotonya atau cukup satu saja? Di akun si halalnya kan ada download foto pendamping ya Bu ya. Apakah cukup satu foto saja dengan PU-nya sama produknya, atau semua variannya kita upload? Nanti takutnya kalau jumpa semua variannya, nanti yang terakhir ditimpanya nanti kita tahu apakah bisa diupload semua atau satu aja. Itu aja, Bu. Kemudian saya perjelas satu lagi, Bu. Berarti beda ya foto dari sertifikasi halal halal ID dengan foto verify, ya. Sertifikasi halal ID berarti kan produk aja tanpa PU-nya. Berarti kalau yang di si halal berarti kan di akun halal berarti kan foto verify aja ya, jangan pendamping. Nah, itu yang kita ragukan, Bu, ya. Jadi yang untuk khusus akun Syalaf, apakah diupload semuanya atau cukup satu saja? Atau bisa semuanya diupload? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nati. Ya, untuk yang kedai makanan tadi ya Pak, itu
Sama ya seperti pertanyaan PU itu memegang satu persatu produknya. Misalnya ini ada angkringan Pak Min, ada sate telur, terus ada soto ayam, terus selanjutnya ada nasi sambal teri, yaitu semua produk di angkringan Pak Min itu tetap diambil. Tapi kalau Terus yang gini Mbak, ada satu lagi Mbak, karena kita di Sumbar, kita kan kalau pegang produk itu kan kadang-kadang kan ada yang canggung Mbak ya, apalagi kalau perempuan. Makanya saya berdiri aja, PU-nya pegang produk, boleh itu. PU-nya pegang produk, tapi saya berdiri di sampingnya. boleh Saya Pak, takut pegangan, takut berdekatan nih, enak itu Pak. boleh Jadi Pak, boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. boleh Pak. Nah lalu foto yang disertifikasi halal.id itu hanya foto produknya saja ya Pak ya, bukan foto Oke. verbal. Oke. Itu lagi Mbak, berarti bisa diupload semuanya itu foto di Kunsyalal tuh. Bisa Iya, diupload nanti semuanya. kan bisa Pak. Nanti ketika kita mengisikan varian produk, itu kan kita tetap harus mengupload fotonya itu satu persatu. Jadi satu varian produk itu satu foto. Fotonya itu dikolase seperti tadi Pak. Oh, Foto maksud kita verbal gini Bu, dan foto produk. kita kan di akun pendamping nih Bu. Di akun pendamping itu, oh, pada saat verbal self declare itu kan ada upload foto Oh, pendampingan yang tombol itu Pak. Atau upload foto oh iya pendampingan. Pak. Ya, Nah, itu satu aja atau gimana? Atau semuanya bisa diupload? kalau itu salah satu aja Pak. Salah satu Oh, aja satu. foto Oh, verbalnya itu. oke, ya. Itu aja Pak. Makasih Ya, Pak. Assalamualaikum. sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Ini tadi Bapak Hidayat Effendi ya Pak ya yang sempat terputus. Silakan Bapak. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mbak. Yang mau aku tanyakan tentang ini KBLI kedai makanan. Eh, di saat ingin menginput produk makanan, itu kan kita udah pilih jenis makanannya, terus nama produknya. Ketika mengisi nama produk, eh, terkadang di situ centang merah, warna merah ininya. Kan kalau lolos biru, ada yang merah. Nah, ketika yang merah itu kan kalau dilanjutkan nggak bisa. Jadi harus beli produk roti dan kue, kan gitu. Nah, ini kan ada beberapa produk makanannya kalau kena makanan, termasuk nasi ayam, nasi goreng, dan lain-lainnya produk-produk makanan. Dan ada produk-produk roti bakar, pisang goreng, pisang nugget. Nah, nah, itu ada beberapa untuk 10 kategori, lebih dari 10 ah, yang nggak masuk untuk 10. Nah, itu yang masih dimasuki jenis produknya. Ada yang tidak bisa karena ada macam roti. Itu produk KBL-nya nggak sesuai dengan KBL yang dipilih di kedai makanan. Itu bagaimana solusinya, Mbak? Baik, ini produknya lebih dari 10 atau kurang dari 10 ya Pak? Eh, lebih dari 10, Mbak. Lebih dari 10 itu ada roti bakar dan nasi-nasian ya Pak ya? Ayam, nasi apa? Termasuk tahu bakar, bakso bakar, gitu. Dan termasuk pisang goreng, tahu bakar, apa? Roti bakar. Ah, itu yang Kalau kalau untuk roti bakar kan biasanya variannya ada banyak ya Pak ya?
Toppingnya Eh, itu kan ada banyak. cuma dua, Oh, cuma dua. dan keju. Tapi ini melebihi dari 10 produk ya, Pak ya? Lebih dua, ada 12. 12. Iya. Hmm, baik, untuk nasi-nasian mungkin bisa dimasukkan saja ke kedai makanan. Ya. Nasi dan minuman bisa dimasukkan ke kedai makanan. Nanti untuk rotinya bisa dimasukkan ke produk produk roti dan kue. Di KBRI KBRI 1070. produk roti kue. Oh Iya. gitu ya, Mbak. Jadi yang selanjutnya nih, ada juga ketika udah buat draft pengajuan, tiba-tiba nama pelaku usaha ada, tapi merek dagangnya nggak ada, nggak muncul. Itu kendala di si halal, Pak. Itu banyak sekali P3 yang pengajuannya sama seperti Bapak, merek dagangnya tidak muncul, bahkan ada nama PU-nya yang tidak muncul juga. Seperti sebaliknya, ada merek dagangnya ada, tapi nama pelaku usahanya nggak ada, gitu. Iya, banyak sekali ya kendalanya seperti itu, Pak. Mungkin bisa dilaporkan saja ke CS BPJPH atau eh, jadi ini ada fitur baru ya, Pak, di si Hah? halal. Namanya adalah Cabob si halal. Yang di halal ya, Jadi, Mbak. ya, sebentar saya bantu share screen. Baik, Bapak. Ini ada fitur baru di si halal. Namanya adalah Cabob si halal. Semua kendala, semua pertanyaan bisa diajukan lewat sini, Pak. Jadi nanti ini seperti layanan customer service dari si halal. Ya, Jadi CS-nya. Bapak bisa ajukan kendalanya di sini dan ikuti alur chatnya. Jadi Bapak nanti bisa perkenalkan diri dulu, nanti diminta untuk mengisi data-data terkait akun pelaku usaha, mungkin nomor daftar usaha dan lain sebagainya. Nanti eh, dituliskan saja, diisikan saja. Begitu Pak. Tapi kalau gimana? Kalau kalau yang sudah tersubmit semua, Iya Bapak. udah selesai proses ke P3H, Oh tinggal sudah nunggu dari komite sudah fatwa gitu. diperpal ya Bapak ya? Nah, udah di Sudah verbal, udah selesai diperpal. lagi. Nanti kita tunggu saja Ah, verifikasinya Bapak. karena Kami, kita mau utak-atik biar bagaimanapun juga kembali ke itu, iya baik. Itu masuk di ditunggu saja. pengajuan. Ditunggu saja untuk diverifikasi karena itu sudah masuk antrian dalam verifikasi. Biasanya tidak masalah Bapak. Itu kan banyak sekali pengajuan yang merek dagangnya itu hilang. Itu karena ada kendala di si halalnya sendiri, dari sistemnya sendiri. Begitu Bapak. Halo Bapak. Ya, halo. Ya begitu. Eh, apakah menjawab? Menjawab, menjawab. Ya baik. Eh, baik, Mbak. Jadi ini mungkin saya lagi jadi bertanya-tanya, khawatir tentang yang kemarin aku kirim udah berapa. Ada yang sebelum Lebaran, yang pertama 50 juga gitu. Yang 50.000 kota pertama Ya. percewaan. Itu sampai sekarang belum ada terbit. Belum sampai ke komite fatwa. Masih nyangkut di proses ini penyeliah halal, pendamping halal. Nggak ada pergerakan gitu. Jadi ya mungkin aku khawatirkan mungkin di situ kendalanya atau gimana. Tapi di antara teman-teman pendamping yang lain katanya ada begitu permasalahan, tapi tetap berjalan, tapi tetap lanjut progresnya. Ada yang sudah terbit. Ya Bapak. Saya sampaikan untuk proses apa ya status pengajuan yang sudah proses P3H ini dari pendamping dan PU hanya bisa menunggu Bapak. Jadi ini sudah ranahnya tim verifikator di BPJPH. Jadi kami yang bisa dilakukan hanya bisa menunggu untuk diverifikasi. Oke, Gitu baik. Bapak. Ya, ini Makasih karena banyak. sedang antrian proses verifikasi. Jadi mungkin data yang masuk itu ada banyak sekali dan butuh waktu
untuk diverifikasi. Baik, Mbak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang bertanya lagi, ada pertanyaan lagi. Baik, ini dengan Ibu Novarita. Iya, mau Silakan. tanya satu lagi dong terkait dengan ada pelaku usaha yang udah pernah punya sertifikat halal, tapi kemudian kedaluarsa. Pada waktu itu dia berbayar. Nah, apakah bisa menggunakan self declare untuk sekarang ini? Karena kan itu udah kedaluarsa tuh sertifikat halalnya. Kalau dia mau mengajukan lagi dengan self declare boleh nggak? Baik, saya jawab ya Bu ya. Untuk Hmm. produknya sesuai dengan ketentuan Self-Declare Iya, tidak? sesuai dengan Ya, Bu ketentuan ya. self declare. Jadi itu Jadi bisa. sebelumnya dari MUI begitu Bu? Ah, Oh ya. jadi artinya dia bisa ya, meskipun Iya dulu bisa. udah pernah. Oh, Iya, baik, bisa diajukan kembali. baik, terima kasih itu aja. Sama-sama Bu. Baik, untuk selanjutnya ada Pak Heri Eksaria. Silakan Bapak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mau tanya Waalaikumsalam. pertama, eh, masih berlaku kan bahwa untuk fasilitas ini produk maksimal 10 ya. Nah, Iya. satu yang kedua, dalam waktu satu periode ini berarti bel bisa di itu Mohon maaf Pak, yang terputus. produk Putus ini suaranya. kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau akun si Mohon maaf Pak Heri. sudah eh, membuat PU ya, PU sudah mengajukan self declare orang lain ternyata tidak atau ada kendala atau gimana nggak selesai lah intinya. Terus misalnya PU menyuruh saya untuk melanjutkan sementara untuk membuka si halal itu sama yang sebelumnya sudah tidak diketahui. Terus alamat emailnya pun tidak diketahui. Terus gimana cara membuka akun si halal itu untuk melanjutkan gitu? Makasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi eh, satu KBL itu maksimal 10 produk ya Pak. Ya, ya. Terus yang pertanyaan kedua tadi putus-putus Pak. Yang Terus kedua, kalau dalam satu satu periode, maksudnya 1 tahun lah, atau satu periode ini, eh, apakah masih berlaku satu PU itu bisa mengajukan 3 CSH untuk beda KBLI? sebanyak 3 pengajuan Pak, 3 pengajuan itu 3 KBLI. Dan masing-masing KBLI-nya itu 10 varian produk. Baik, artinya kan kita sebagai pendamping itu menjadi suatu peluang untuk bisa memperoleh fee yang agak lumayan lah ya gitu ya. Iya, betul Pak. Artinya kan kita tidak bermaksud memecah produk dari PU itu sendiri, bahwa memang kita punya fasilitas, PU punya fasilitas untuk mendapatkan 3 KPLI gitu. Iya, tapi tetap tidak boleh melakukan pemecahan produk ya Pak ya. Jadi kalau jenis produknya itu sama, misalnya produk bakery atau makanan ringan siap santap, itu bisa dipisah. Nah, tapi kalau misalnya produknya itu sama-sama roti, ya harus dijadikan satu, nggak bisa dipisah pengajuan. Seperti itu Pak. Enggak. Ya, ya, yang beda KBLI Bu maksudnya. Misalnya kalau Boleh, boleh Pak. minuman, roti,
sama keripik kan beda atau mie kan beda. Boleh, Bisa ya? betul. Misalnya ada kedai jus, lalu ada produksi keripik-keripik, dan ada roti. Itu kan tiga-tiganya ini kan beda KBLI, beda jenis produk. Itu bisa diajukan ketiganya. Bisa diajukan semua, Pak. Bisa ya. Oke, baik-baik. Terus pertanyaan Nah, yang terakhir tadi, kalau misalnya ada PU yang sama pendamping yang lama tidak diteruskan gitu ya, Pak ya? iya, kita Itu membuka akun si halal tuh gimana caranya ya? Maksudnya kita kalau mau daftar ulang ternyata KPLI NIB-nya sudah dipakai kan sudah iya, didaftarkan dengan akun itu gimana Bu? Atau nanti gimana? bisa pilih apa namanya, lupa kata sandi, Pak. Sebentar saya tampilkan. Sudah kelihatan? Ya, Nah, nanti di sini bisa klik yang lupa kata sandi ya, Pak. ya. Bisa klik lupa kata sandi, lalu masukkan email email PU yang email PU-nya masih ingat nggak ya, Pak ya? Nah, itu. Kalau biasanya PO itu buat email mungkin email dadakan ya. Mungkin hanya Oh, mengandalkan OTP dengan nomor telepon atau email itu belum terdaftar di Google atau gimana itu. kalau emailnya masih ingat, email yang terdaftar Sesi Halal, itu kita bisa masukkan emailnya di sini, Pak. Nanti klik yang tanda warna ungu ini, yang tulisan warna ungu, kirim verifikasi lewat email. Nah, nanti link untuk reset password itu akan masuk ke email si PU tersebut. Tapi kalau PU-nya udah lupa email, maksudnya udah nggak tahu sama sekali, ya, solusinya mungkin bisa didaftarkan dengan NIB atau NIK anggota keluarga yang lain. Misalnya suaminya atau istrinya atau anaknya seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Itu ya. Iya. Berarti tidak bisa berharap lagi dengan akun si halal yang sudah terdaftar ya atau NIB-nya Iya. sudah. Artinya itu sudah dia tidak bisa mengajukan self declare lagi ya atau apa namanya dengan akun si halal sebelumnya berarti ya. Iya, nggak bisa, Pak, kalau akunnya apa NIK NIB-nya sudah terdaftar dan kebetulan si PU-nya tersebut lupa banget, maksudnya nggak ngerti banget emailnya itu apa, ya nggak bisa login lagi ke akun si halal tersebut. Oke. Berarti sewaktu-waktu hanya bisa ngajukan reguler lah ya atau akun akun akunnya nggak bisa pakai lagi berarti nih. Berarti Tidak bisa. gimana? Walaupun dia nggak ngajukan self declare lah atau dengan akun lain, karena NIB-nya kan otomatis sudah dipakai untuk daftar ke si halal gitu atau apa Iya, BPJPH ya. tetap harus menggunakan akun anggota keluarga yang lain, Pak. Karena mau mengajukan mandiri ataupun reguler itu ya tetap menggunakan akun si halal yang email tersebut itu, Pak. Mm-mm. Karena dia kalau sudah masuk NIB berarti otomatis dia sudah login ke BPJPH ya. Iya, Oh gitu ya. Oh, oke iya baik seperti baik Bu. itu, Pak. Makasih Bu. Ya. Baik, Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya selanjutnya ada Muhammad Raihan Syauqi. Bapak, Bapak atau Mas ya? Silakan, Bapak Raihan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Mbak. Kebetulan kan tadi pagi saya ada janjian ketemu sama calon PU. Ternyata omset penghasilan per tahunnya kan 500. Kebetulan dia punya KP, Mbak. Nah, yang mau saya tanyakan, saya kebetulan di Samarinda, Mbak, Kalimantan Timur nih. Ada nggak teman-teman edukasi wakaf Indonesia atau EWI yang khusus reguler, Mbak? Maksud saya mau arahkan ke reguler dia, Mbak. Jadi biar kita bisa saling kenal nih.
Saya kan petugas PPH yang menangani ini self declare. Kalau untuk reguler kan saya belum kenal nih teman-teman yang ada di Samarinda, khusus saya posisi di Samarinda nih Mbak. Ada nggak di mana kita cari nomor telepon yang khusus menangani reguler Mbak, yang khusus EWI, biar kita sharing Mbak atau tukar informasi yang bisa dia tangani ini reguler. Kalau saya kan nggak bisa gitu. Gimana Mbak kalau mau ngecek yang teman-teman yang ini yang reguler Mbak? Ya, nanti bisa chat ke WA saya aja, Pak. Nanti saya bantu carikan teman-teman Bapak Ibu penyelia dari EWI yang domisili Samarinda. Seperti itu, Pak. Oke Biar Mbak. nanti dibantu proses pengajuan SH reguler. Oke ya. Ya. Pertanyaan lanjutan nih dari Mas Heri ya sebelum saya tadi ya. Betul, Ya, saya punya silakan, Pak. teman juga Mbak, pengusaha UMKM. Kalau saya lihat memang dia masuk di Sepicler. Cuman dulu dia berbayar. Nah, ini kan mau habis nih masa masa berlakunya Mbak, 4 tahun ya. Masa berlakunya kan mau selesai. Jadi dia tanya, boleh nggak saya ngikut yang Safe Declare ini? Karena usahanya kan ini apa ikan teri crispy Mbak rumahan. Dulu kan dia berbayar. Nah, kalau misalkan kita ketemu akunnya, username-nya sama passwordnya, bisa kita bantu Mbak ya. Tapi nggak perlu dengan petugas yang lama. Tapi kalau misalkan petugas yang lama, waktu yang berbayar dulu masih aktif, kita nggak boleh nggak Mbak mengambil alih ini Mbak. Untuk membantu dia masuk ke safety clear ini Mbak. Boleh, Pak. Nanti boleh dengan Pak Pak Muhammad Raihan aja untuk dibantu sertifikasi yang self-declare. Tetapi pastikan produk tersebut masuk ke dalam kriteria self-declare ya Pak. Mulai dari omsetnya kurang dari 500 juta, terus outletnya tidak memiliki cabang, alias hanya ada satu outlet usaha. Terus produknya tidak lebih dari 10 dan jangan melakukan pemecahan produk ya Pak. Kan nanti kalau ada sidak dari KF ya nanti bisa ketahuan malah pahit-pahitnya bisa dicabut mungkin ya sertifikat halalnya seperti itu. So, Dan ya, pastikan itu bukan badan usaha ya Pak. Usaha perseorangan milik PU itu sendiri. dia perseorangan Mbak. Kebetulan usahanya rumahan, home industri Mbak. Ya Nah, Pak. dia bikin. Nah, terus Iya. satu lagi pertanyaan saya Mbak. Ya. Pertanyaan masalah ini foto pembikinan NIB kan dia sudah foto ini foto wajah. Terus sudah Ya. dikirim dari OSS, username baru, terus bikin apa password baru. Ternyata saya klik itu nggak bisa Mbak, nggak dikenal katanya. Begitu saya konfirmasi sama ini CS-nya OSS, jawabannya beda dari yang saya inginkan. Padahal ada 3 yang saya bantu seperti itu, jawabannya pas, memuaskan bisa Mbak. Saya bikinkan. Yang keempat ini kan ini orang-orangnya kan lain-lain tuh Mbak, yang CS-CS-nya itu Mbak. Nah makanya saya bingung. Saya suruh customer apa PO-nya ini datang sendiri dah akhirnya ke ini. Ada nggak cara lain selain cara itu Mbak untuk membantu mereka? Padahal sudah foto wajah tuh Mbak. Ya, kemarin ada pendamping yang chat saya juga ya Pak ya. Jadi pada waktu ini itu misalnya pada hari ini gitu. Hari ini pendamping dan PU melakukan pemulihan akun OSS. Betul. Lalu udah masuk nih, udah masuk username dan sudah diminta buat password baru. Ternyata kombinasi username dan passwordnya itu nggak cocok seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, itu bisa dicoba beberapa hari lagi, Pak. Bisa dicoba beberapa hari lagi. Nanti melakukan pemulihan akun dari awal lagi, Pak. Dari awal Hmm. nanti kebetulan pendamping yang waktu itu chat saya itu terus bisa gitu, Pak. Bisa melakukan pemulihan akun dan akun OSS-nya itu bisa diakses kembali. Itu. Kalau misalnya memang butuh cepat, ya bisa datang ke kantor Dinas Penanaman Modal setempat saja, Pak. Betul. Datang pagi itu nanti insya Allah nggak menunggu terlalu lama, nanti bisa langsung dibawa pulang dokumen NIB dan akun OSS-nya itu sudah jadi. Nah itu ada masa aktifnya ke Mbak atau masa kadaluarsa nggak kalau kita diamkan aja beberapa hari Mbak? Yang sudah dikirim oleh OSS. Oh, ya ada Pak. Kalau yang sudah dikirim ke email itu, kalau bisa jangan lebih dari 2 menit Pak.
Mungkin tadi PU-nya itu klik aktivasi apa ya namanya aktivasi apa bikin password baru itu udah lebih dari 2 menit. Jadi linknya sudah expired seperti itu Pak. Berarti harus diajukan foto ulang wajah lagi atau gimana Mbak? Iya Caranya, dari Mbak? awal. Dari awal lagi ya, pegang Tapi ini juga kan kode kan ada notif. iya Pak ada tulisan ini ya ajukan ajukan reset password ulang seperti itu Pak kalau nggak salah. Ya, ajukan reset password ulang, Mbak. Betul. Ya. Dan setelah menerima email dari OSS itu kalau bisa jangan lebih dari 2 menit itu langsung kita lakukan reset password. Karena Oh, nanti linknya bisa kadaluarsa, Pak. iya, iya, iya. Mungkin itu masalahnya, Mbak. Jadi terbaca Ya, tidak aktif lagi, tidak sesuai karena lamanya itu tadi. Betul, betul. betul. Memang salah satu cara untuk menghindari itu sepertinya memang harus disuruh ke kantornya langsung, Mbak. Karena kita Iya, terus di sini jalan-jalan, kendalanya Pak. kalau ini aja terbengkalai PO yang lain. Oke, Betul. Mbak Napi, terima kasih informasinya Mbak Iya, Napi. sama-sama, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu kita yang terbatas ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas antusiasme yang diberikan selama Zoom siang ini menjelang sore hari ini sampai menjelang sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Nafi dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita akhiri acara Zoom pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya dan Mbak Nafi. Kepada Bapak Ibu semua, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.